Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai peranan mikroorganisme di bidang tanah. Sumber yang kami dapat dari berbagai jurnal yang telah kami cari sebelumnya. Untuk yang pertama itu jurnal berjudul Pengaruh Asam Umat terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao atau Theobroma Kakao dan Populasi Mikroorganisme di dalam Tanah Humik di Strudep. Jurnal ini ditulis oleh Laksmita Primasanti, Jurnal Tanah dan Iklim, volume 40, nomor 2, tahun 2016. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa spesies Azotobacter B. jerinki dan Aspergillus niger memiliki peran potensi fungsional yang cukup baik dalam hal menghambat nitrogen non-simbiotik, menghasilkan eksopolisakarida, auksin, sitokinin, dan riboflavin, serta produksi asam organik yang berperan dalam kelarutan fosfor anorganik di dalam tanah. Kemudian judul jurnal yang kedua yaitu Pengaruh Pengolahan Tanah dan Pemberian Mulsa Bagas terhadap Biomasa Karbon Mikroorganisme Tanah atau CMIX pada Lahan Pertanian Tebu PT GMP. Jurnal ini ditulis oleh Eko Ariwidodo, Jurnal Agrotech Tropika, volume 4, nomor 3, tahun 2016. Stabilitas agregat pada umumnya meningkat dengan makin banyaknya jumlah mikroorganisme. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah bakteri Azotobacter corocochum dan Pseudomonas sp serta ragi Lipomyces strachei yang ternyata meningkatkan stabilitas agregat terhadap kekuatan air. Jadi bakteri Azotobacter corocochum dan Pseudomonas sp serta ragi Lipomyces strachei berperan dalam pembentukan agregat dalam tanah. Kemudian juga ada bakteri Pseudomonas sp dan Bacillus sp adalah jenis bakteri yang mampu meningkatkan kelarutan fosfat di dalam tanah. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu berjudul The Tale of Neglected Energy Source Elevated Hydrogen Exposure Affect Both Microbial Diversity and Function in Soil. Jurnal Applied and Environmental Microbiology yang ditulis oleh Munder Khidiri, volume 83, tahun 2017. Dalam jurnal ini disebutkan spesies Bradyrhizobium japonicum adalah bakteri strain Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar kedelai yang berperan dalam aktivitas penambatan nitrogen. Keuntungan dari penggunaan bakteri Rhizobium ialah dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Kemudian ada juga spesies Ralstonia eutropha adalah bakteri yang memiliki peranan yaitu pengoksidasi hidrogen di dalam tanah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Salehah. Oke, selanjutnya itu dari jurnal Fahrunisa Yunus, Oriani Labui, Inengah Swastika tahun 2017 yang berjudul Kelimpahan Mikroorganisme Tanah pada Sistem Perkebunan Kakao Semi Intensif dan Non Intensif. Jurnal ini merupakan Journal of Science and Technology, volume 6, nomor 3, halaman 194 sampai 205. Dijelaskan bahwasannya mikroorganisme di dalam tanah ini dapat berperan sebagai penyedia unsur hara bagi keberlangsungan hidup tanaman. Nah, sebagai penyedia unsur hara ini juga dapat melakukan perombakan bahan organik dan mineralisasi
relaksasi organik memacu pertumbuhan tanah menjadi agen hayati pengendali hama dan penyakit tumbuhan serta mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah. Lalu keberadaan mikroorganisme juga dalam tanah ini mempengaruhi kondisi lingkungan dan tergantung pada jenis penggunaan tanah dan pengelolaannya. Oke, selanjutnya yaitu dari jurnal Dwi Ratnasari tahun 2015 yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Tanah yang terdapat di sekitar perkarangan tanaman. Nah, jurnal ini merupakan jurnal Bioset volume 1 nomor 1. Nah, pada jurnal ini dibahas bahwasanya beberapa jenis bakteri tanah yang terdapat di sekitar tanaman ini merupakan Rhizobium sp, Baradi, Rhizobium javanicum, Frankia, dan Cyanobacteria. Nah, bakteri melalui asosiasi simbiotik tersebut ini dapat memperoleh sumber energi dan tempat tumbuh yang lebih baik, sedangkan tanaman akan memperoleh unsur hara N dan faktor tumbuh, sehingga keduanya memperoleh manfaat dan asosiasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bakteri yang diperoleh dari daerah tanah perakaran adalah berupa Pseudomonas luteola, sedangkan bakteri yang terdapat di tanah jauh perakarannya yaitu berupa Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya yaitu dari Juna Ricard, Jacobi Manuela Puckart, Antonella Succarto, Anna Koprivova, dan Stanislav Kopriva tahun 2017 yang berjudul The Role of Soil Microorganism in Plant Mineral Nutrition, Current Knowledge and Future Direction. Jurnal ini merupakan jurnal Frontiers in Plant Science volume 1 nomor 1. Nah, pada jurnal ini didapatkan peranan mikroorganisme, nah terutama pada tanah ini. Nah, jadi tanah ini merupakan penentu utama dari komunitas mikroba terkait dengan akar tanaman. Selanjutnya juga dapat mengidentifikasi gen tanaman dan proses penting untuk pengendalian bagaimana tanaman membentuk mikrobiome rhizosfera. Nah, selanjutnya juga dapat memainkan peran penting dalam kinerja tanaman dengan meningkatkan nutrisi mineral. Jurnal yang akan saya jelaskan yaitu dari Anggraini Wayuningatri, Nurul Aini, dan Swasana Hedi 2017 tentang pengaruh konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil cabai besar. Nah, pupuk berbasis mikroba merupakan inokulan berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi menambat hara tertentu di dalam tanah. Mikroba sudah lama dikenal mencakup bakteri penambat nitrogen dan bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. Nah, kemampuan mikroba dalam menghasilkan zat tumbuh alami dan mensintesis asam asetat misalnya adalah Azospirillum. Nah, Azospirillum ini pertama kali diisolasi dari tanah berpasir yang mengandung sedikit unsur nitrogen. Azospirillum dapat meningkatkan hasil sereal di lapangan hingga 30%, bahkan dengan kenaikan yang lebih besar di bawah rumah kaca. Namun, mekanisme pada pertumbuhan tanaman Azospirillum ini tidak sama dengan Rhizobium, yang mana Rhizobium itu dapat mensekresikan fitohormon, fiksasi nitrogen, produksi nitrit, dan peningkatan penyerapan mineral oleh tanaman. Selanjutnya yaitu dari Saragi tahun 2020 tentang pengaruh alaguludan dan pemberian pupuk ganonitrofos terhadap respirasi dan biomasa karbon mikroorganisme tanah selama fase vegetatif tanaman ubi kayu. Nah, di sini dijelaskan bahwa bakteri pelarut fosfat berperan dalam melarutkan fosfat organik dan anorganik menjadi fosfat terlarut, sehingga dapat digunakan oleh akar tanaman dan mikroba tanah lainnya yang dapat memacu pertumbuhan tanaman, seperti Pseudomonas sp, Bacillus megatherium, dan Chromobacterium sp. Nah, keberadaan bakteri penambat nitrogen non-simbiotik dipengaruhi oleh pH tanah, aerasi, drainase yang baik, kelembapan, serta kandungan bahan organik. Tanah yang banyak mengandung berbagai macam mikroorganisme pun dikatakan bahwa tanah tersebut memiliki sifat fisik dan kimia yang baik. Selanjutnya yaitu dari Santiono Ivana Abonizio tahun 2019, Effect of Transgenic Soybean of Functional
Groups of Microorganisms in the Rhizosphere, Soil Microbes, Jurnal Agronomy Science and Biotechnology, yang menjelaskan bahwa mikroorganisme tanah mampu menggerakkan fungsi agroekosistem pada pergantian unsur, hara, dan struktur tanah. Perubahan komposisi komunitas mikroba harus mempengaruhi aktivitas enzim di rhizosfer untuk meningkatkan nutrisi, dan interaksi tanaman dengan mikroorganisme itu dipengaruhi oleh eksodat akar yang merupakan sumber nutrisi untuk komunitas mikroba, termasuk fiksasi komunitas nitrogen dan jamur mikoriza. Nah, mikoriza ini berperan dalam meningkatkan serapan fosfor dan unsur mikro seperti zinc, besi, maupun tembaga yang dapat mempercepat pertumbuhan pada akar tanaman. Sehingga semuanya itu dapat membantu proses pertumbuhan bagi tanaman tersebut. Selanjutnya dari jurnal pengaruh fungisida terhadap keanekaragaman bakteri di tanah Kota Batu, dari jurnal Tanah dan Sumber Daya Lahan volume 6 nomor 2. Di sini dijelaskan bahwa Bacillus mycodes dapat mengurangi bercak daun Cercospora beticola pada tanaman sugar beet sebesar 38 sampai 81%. Lalu yang kedua ada Bacillus aryabhatae, bermanfaat bagi tanaman untuk meningkatkan kandungan seng dalam tanah sehingga berpotensi sebagai agen hayati, dapat mendegradasi insektisida organofosfat dan toleran terhadap satu arsen yang bersifat toksik sehingga dapat digunakan sebagai agen bioremediasi tanah. Lalu yang ketiga ada Bacillus megatherium. Bakteri ini dapat mengikat nitrat pada rhizosfer jagung dan dapat melarutkan fosfat di dalam tanah. Lalu yang terakhir ada Clostridium perfringens yang dapat digunakan sebagai indikator polusi dan berhubungan dengan reduksi Fe3 pada padi. Lalu jurnal selanjutnya, potensi mikroba tanah untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit Capsicum frutescens, dari jurnal volume 1 nomor 1 tahun 2017. Di sini ada 2 poin. Poin pertama yaitu Azotobacter species dan Azospirillum sp merupakan mikroba penambat nitrogen karena mempunyai enzim nitrogenase. Nitrogen yang dihasilkan berfungsi untuk merangsang semua pertumbuhan tanaman dan pembentukan jaringan tanaman. Lalu yang kedua ada Bacillus sp dan Pseudomonas sp yang mampu menambat unsur fosfat menjadi tersedia bagi tanaman cabai rawit dengan cara mengeluarkan asam-asam organik seperti sitrat, glutamat, suksinat, dan glioksalat yang dapat memecah ikatan logam seperti Fe, Al, Ca, dan Mg sehingga fosfor yang terikat menjadi larut dan mencukupi kebutuhan unsur fosfat. Unsur fosfat ini sendiri berfungsi untuk proses perangsangan pembungaan pada tanaman cabai rawit. Dengan terpenuhinya unsur fosfat menyebabkan proses pembungaan yang maksimal. Nitrogen karena mempunyai enzim nitrogenase. Nitrogen yang dihasilkan berfungsi untuk merangsang semua pertumbuhan tanaman dan pembentukan jaringan tanaman. Lalu yang kedua ada Bacillus sp dan Pseudomonas sp yang mampu menambat unsur fosfat menjadi tersedia bagi tanaman cabai rawit dengan cara mengeluarkan asam-asam organik seperti sitrat, glutamat, suksinat, dan glioksalat yang dapat memecah ikatan logam seperti Fe, Al, Ca, dan Mg sehingga fosfor yang terikat menjadi larut dan mencukupi kebutuhan unsur fosfat. Unsur fosfat ini sendiri berfungsi untuk proses perangsangan pembungaan pada tanaman cabai rawit. Dengan terpenuhinya unsur fosfat menyebabkan proses pembungaan yang maksimal. Lalu jurnal yang selanjutnya adalah
environmental and geographical factors, structure, soil microbial diversity in New Caledonian ultramafic substrate, a metagenomic approach, dari jurnal PLOS ONE, volume 11, nomor 12, tahun 2016. Isi jurnal ini kurang lebih membahas tentang mikroorganisme tanah yang memainkan peran penting dalam fungsi ekosistem seperti dalam siklus biogeokimia, kestabilan tanah, pertumbuhan tanah, dan dinamika komunitas tanaman. Dalam jurnal ini ditemukan adanya hubungan antara jenis mikroorganisme dengan spesies tanaman yang dominan tumbuh, seperti Tristaniopsis glauca dan Nothofagus equilateralis. Spesies Tristaniopsis dan Nothofagus diketahui terlibat dalam simbiosis mutualisme dengan fungi yang disebut simbiosis ektomikoriza. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, mikroorganisme tanah memegang peranan penting dalam berbagai proses di dalam tanah, baik peran dalam siklus energi, siklus hara, pembentukan agregat tanah, dan dalam menentukan kesehatan tanah. Kemudian, mikroorganisme di dalam tanah juga berperan sebagai penyedia unsur hara bagi keberlangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Terima kasih.